UAS. Oke, saya izin share screen ya. Hmm, sebentar. Oke, ini bukan. Sip. Nah, oke. Em, ya. Saya mulai dulu ya. Nanti apa sih yang hari ini kita akan pelajari? Em, Pertama tentu ya definisi dulu apa sih bisnis plan fungsinya apa, kemudian kenapa kita harus bisa atau paham tentang bisnis plan ini. Kemudian ada 8 komponen utama ya, struktur lengkapnya bisnis plan itu seperti apa. Lalu kalian juga harus analisis pasar, saham, Porter 5 Forces, kayaknya ini yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian ada proyeksi keuangan. Kalau di business plan itu yang paling pertama kali dilihat selain executive summary itu adalah proyeksi keuangannya. Sama ini ya, sama investor. Jadi fungsinya ada business plan itu kan kalian biasanya lagi butuh dana, suntikan dana, pasti diminta business plan-nya. Kemudian tetap bisnis yang masa kini itu em, berhubungan tentang ESG. Jadi ada sustainable-nya ya, sustainability-nya kalian harus aware juga ke sana. Oke. Nah, saya mau tanya dulu. Sebelum kita lanjut ya. Kalau kalian punya kesempatan ada modal 100 juta itu uang dingin. Kalian mau pakai bisnis apa? Boleh di typing aja di komen. Kuliner kah, fashion, teknologi, atau green business, apapun, agribisnis, silahkan. Oke, yang lain? Oke, ada kuliner, bakmi masuknya kuliner ya. Digital, teknologi, fashion, digital, green business, kuliner, toko make up, oke. Kayak sosiola, sip. Kuliner. Iya. Em, Banyaknya kuliner ya. Satu, dua, tiga, empat. Sama teknologi. Nah, saya mau tanya dulu. Yang kuliner, selain tadi Vira kan udah nyebutin ya bakmi. Yang kuliner nih, apa? Kuliner apa? Dan kenapa ingin membangun bisnis tersebut? Dan di mana? Boleh, Markus. Silahkan. Hmm?
Oh, apa tuh? Hmm. Oke, di mana? Apakah ada contoh ya benchmarkingnya? Hmm, oke. 100 juta cukup untuk mulai bisnismu? Oke, sip. Terima kasih, Markus. Kemudian yang digital. Kenapa pengen digital? Dalam hal apa digital bisnisnya? Boleh, silakan siapa? Ramdan deh, Ramdan. Teknologi, bidang apa? Eh, Kalau saya pengennya di ini sih Bu, kurang lebih jasa pembuatan website gitu Bu. Hmm, Kenapa? Karena kan kalau ngelihat ke depan prospeknya udah mulai transisi ke era digital, jadi pasti sangat dibutuhin sama pasar. Jadi saya rasa buat jasa pembuatan website peluangnya tinggi sih Bu. oke. Peluangnya tinggi ya, betul ya. Sekarang udah ke arah digital ya. Sip, terima kasih Ramdan. Kemudian yang fashion, fashion. Siapa? Tunjuk lagi deh. Hmm, tadi laki-laki ya, Naija deh, Naija. Kalau aku pengen kayak dress-dress lucu gitu sih, Bu. Buat kayak Gen Z atau anak muda. Oke. Em, kalau fashion itu kamu nggak takut persaingan kah? Apa yang biasa yang kamu ada di yang ada di pikiran kamu kalau aku bisnis fashion ini pasti berhasil gitu ya? Karena kamu kenapa gitu? Apa yang bakal membuat bisnis fashion kamu itu berhasil? Aku tuh sering lihat kayak em, desain-desain kayak all shop luar negeri. Tapi kayak di Indonesia tuh jarang ditemuin gitu loh. Kayak aku suka nih bajunya pas lihat itu kayak all shop di Thailand gitu. Jadi kayak jarang ditemuin di Indonesia gitu, Ibu. Oh, oke. Sip. Jadi pengen yang unik, yang kalau di Thailand bisa ada, tapi di Indonesia kok enggak gitu ya. Terus just tip, malah just tip ya di Thailand kok bisa semurah itu. Sip. Makasih ya, Neja. Oke, bervariasi ya dari sekian banyak. eh, Uangnya sama, 100 juta yang kalian punya, tapi ide yang ada di kepala kalian tuh beda-beda ya. Tergantung dari ya passion kembali lagi. Kadang kita jalanin bisnis tuh lebih enak kalau kita suka ya. Gitu. Oke. Hmm, kita lanjutin dulu ya. Nah, bisnis plan. Jadi apa yang ada di kepala kalian tadi? Ingin bikin bisnis bakmi, bisnis makanan non halal tadi ya. Kemudian jadi website builder. Kemudian Naija tadi ingin punya bisnis fashion. Sharla ingin punya bisnis make up seperti Sosiola. Saya doain ya semoga bisa terwujud semuanya ya. Kemudian kalau tanpa ada planning, tanpa ada konsep, yaitu cuma ada di kepala aja jadinya ya, tidak terrealisasi. Makanya kalian sebetulnya butuh di sini yang namanya bisnis plan. Bisnis plan tuh sebenarnya bukan cuma teori ya, tapi lebih ke peta jalan gitu.
arah kalian tuh mau kemana untuk merealisasikan bisnis yang ada di kepala kalian itu, yang ada di angan-angan kalian. Nah, jadi isinya biasanya adalah eh, menjelaskan tentang tujuan bisnisnya, ke arah mana, target pasarnya gimana, pencapaiannya, strategi pencapaiannya seperti apa, analisis pasar, market analisis itu penting ya. Jadi seberapa besar sih market yang bisa kita raih, kemudian em, itu tuh berpengaruh terhadap finansial, rencana finansial kita gitu ya. Nah, kemudian proyeksi keuangan, apakah nanti kapan payback eh, payback period, terus return investmentnya itu kapan? Itu biasanya dibutuhkan ketika kalian mau mencari investor. Justru yang namanya bisnis itu apalagi awal ya biasanya butuh suntikan dana. Nah, ini kerjanya, fungsinya dari bisnis plan ini. Semua dirangkum di dalam satu dokumen, keunikannya, unique selling proposition-nya, kemudian strategi pasarnya gimana, kemudian sum itu penting banget untuk kalian memproyeksikan keuangan bisnis kalian itu nanti ke depannya gimana. Kemudian ada rencana operasionalnya seperti apa, itu juga ada di dalam bisnis plan. Nah, alatnya itu ada tiga fungsi ya sebetulnya sebagai alat komunikasi kepada investor, kepada mitra, kepada tim gitu ya, si bisnis plan ini tuh. Kemudian yang kedua itu juga sebagai roadmap kalian, si pemilik bisnis, panduan operasionalnya, langkah demi langkah, supaya apa? Nggak salah jalan gitu ya. Baru yang ketiga itu alat evaluasi. Jadi bisa ngukur benchmarking lagi nih, apakah yang kita laksanakan itu sudah on track atau belum, atau ada melenceng gitu ya. Kalau di di perjalanan ya, bisnis itu adalah ketika kalian lagi berkendara. Nah, Google Maps itu adalah si bisnis plan ini. Kalau tanpa Google Maps, ya kalian bisa aja sampai kok ke tujuan, tapi bisa terjadi malah jalannya jauh, ya. Kalian nggak bisa mengestimasikan waktunya, kemudian bisa jadi nyasar. Nah, itu ini ya basicnya gitu ya, basic ilmunya apa gitu, kenapa kita kok harus tahu tentang bisnis plan, kenapa kita harus bikin itu kalau berkendara supaya tahu gitu ya, bisa mengestimasi kalau saya berangkatnya jam 7 pagi ke Jakarta berarti kemungkinan besar saya sampai jam berapa. Nah, itu bisa dilihat kan kalau pakai Google Maps itu ada perkiraan waktunya 3 sampai 4 jam mungkin ya. Kalau kondisinya macet ada backup plan-nya, mungkin ada rute lainnya. Nah, itu tuh ada gitu di business plan. Oke. Nah, saya mau tanya juga, kalau kata kalian ya, bisnis plan itu lebih penting untuk startup atau bisnis yang sudah jalan? Ada yang mau coba? Startup. Audrey, startup. Kenapa startup, Audrey? Karena biasanya kalau startup itu kan memang dia baru kayak bangun dan mereka butuh investor untuk kayak nge-scale up si perusahaannya sendiri. Jadi makanya bisnis proposal plan-nya itu penting untuk mereka bikin untuk bisa meraih investornya. Oke. Siap. Terima kasih, Audrey. Ada yang setuju sama Audrey? Atau mau punya pandangan lain? Gimana? Startup atau bisnis yang sudah jalan? Kalau menurut Audrey, startup. izin ikut. Boleh, Kalau Vira. saya dua-duanya sama penting, tergantung kondisinya lagi seperti apa. Kalau startup, kata Audrey saya setuju, dimana startup itu membutuhkan investor untuk nanti gimana ke depannya bisnisnya, dan untuk yang sudah mulai apakah mereka jadi tidak butuh bisnis plan, ya tidak gitu, mereka tetap sangat membutuhkan bisnis plan. Contohnya aja kayak misalnya bisnis yang awalnya UMKM banget nih, misalnya micro business, dia ingin upgrade nih bisnisnya setidaknya untuk menjadi dari micro jadi small, terus jadi medium, terus jadi ya makin gede gitu bisnisnya. Bagaimana cara Hmm. mereka agar mengupgrade bisnis mereka yang menggunakan bisnis plan gitu? Apakah mereka akan ekspansi? Bagaimana mereka akan lebih memanage bisnisnya? Itu tuh butuh bisnis plan. So ya, untuk keduanya itu sangat-sangat penting. Oke, sip. Terima kasih, Vira. Betul ya, pandangan Audrey betul.
apalagi untuk startup itu memang harus banget punya bisnis plan. Gimana dia mau dapat modal ya? Gimana dia mau membangun tim kalau dia nggak punya peta? Yang dibilang Vira juga betul. em, Bisnis yang sudah berjalan pun tetap membutuhkan peta karena mungkin dia mau ekspansi, mau memperbesar bisnisnya, tentu harus ada pedomannya, harus ada roadmap-nya gitu ya. Jadi intinya bisnis plan itu sangat penting bagi perusahaan yang memang mau maju. Oke, selanjutnya ya. Nah ini 8 komponen yang wajib ada di bisnis plan. Executive summary itu adalah kesimpulan ya dari seluruh isi dari bisnis plan. Biasanya ditulisnya tuh di akhir setelah bisnis plan selesai, tapi investor itu kalau melihat bisnis plan pasti yang dibaca pertama itu executive summary. Karena dia merangkum keseluruhan isi gitu ya. Makanya ketika membuat executive summary itu harus hati-hati. Maksudnya jangan terlalu panjang, jangan bertele-tele, tapi ada inti-inti dari bisnis plan itu harus dimasukkan. Jadi supaya apa? Ketika baca, oh ini ada informasi yang saya butuhkan. Jadi dia bisa cari langsung buka gitu ya ke arah analisis pasarnya kah, ke biasanya ke proyeksi keuangan gitu ya paling utama orang investor itu karena kan dia mau menyimpan ya memberikan uangnya kepada satu perusahaan, sehingga dia harus yakin dong apakah uang yang saya investasikan ini akan memberikan keuntungan buat saya atau malah kerugian gitu ya. Nah, makanya biasanya yang paling utama banget yang dilihat adalah proyeksi keuangan gitu di bisnis plan itu. Masuk akal nggak sih? Visible apa enggak gitu nih bisnisnya. Oke, yang kedua deskripsi bisnis ya, tentunya tentang company profile-nya seperti apa perusahaannya, kemudian analisis pasarnya. Nah, ini analisis pasar nanti kita akan detailkan lagi. Terus strategi bisnis, saya rasa ini sudah kalian tahu ya, udah pernah belajar strategi bisnis. Nanti mungkin bisa kalian buka-buka lagi yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kelima, rencana operasionalnya seperti apa, manajemen timnya seperti apa, proyeksi keuangan, dan ini yang terakhir, sustainability-nya dan etika bisnis ya. Nah, itu penting juga gitu, kalian cantumkan karena sekarang investor tuh juga bakal melihat apakah usaha ini peduli terhadap lingkungan kah, peduli terhadap sosial kah, atau tidak ada gitu ya tanggung jawab sosialnya. Biasanya investor akan lebih melirik tuh kalau misalkan si perusahaan punya tanggung jawab kepada lingkungan, kepada sosial gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini executive summary yang tadi saya bilang ya, em, ini tuh hal yang pertama yang pasti akan dibaca sama investor. Jadi kita bukalah sedikit-sedikit nih, apa yang harus ada dan biasanya kesalahannya tuh terjadi seperti apa. Nah, executive summary tidak boleh lebih dari 2 halaman ya, cukup 1 sampai 2 halaman itu udah oke banget, karena supaya si investor itu nggak bosan dan dia tertarik untuk baca lebih lanjut isi dari bisnis plan ini. Kemudian isinya apa aja? Tentu ya nama dan deskripsi singkat bisnisnya itu harus ada produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar utamanya siapa. Kalian udah belajar kan ya persona marketing tuh persona gitu ya. Terus STP untuk di manajemen pemasaran itu kalian harusnya udah terima. Jadi bisa tahu gitu kenapa kalian menargetkan pasarnya tersebut karena berdasarkan hasil analisis STP tadi. Apa aja? Masih ingat nggak STP? Segmenting, targeting, positioning. Oke, sip. Terima kasih, Vira. Nah, itu perlu juga kalian cantumkan, tapi kalau di sini secara langsung ya, target pasar utamanya siapa gitu ya, dan kenapa. Kemudian keunggulan kompetitifnya apa, USP. Ini saya rasa juga udah dibahas di digital, pemasaran digital kalau nggak salah ya. Tapi di manajemen pemasaran pun sudah. Kemudian ringkasan proyeksi keuangan. Jadi gimana sih apa ketika bisnis ini jalan 5 tahun dan 1 tahun atau 5 tahun ke depan itu akan seperti apa gitu ya jalannya bisnis ini. Kemudian apakah ada butuh pendanaan atau tidak itu kalau misalkan butuh perlu dicantumkan visi misi perusahaan juga ya. Nah,
kembali ya tadi bahasa penulisannya harus persuasif. Gimana caranya menarik si investor itu untuk baca. Dia mau tertarik untuk eh, lebih dalam ikut serta dengan bisnis ini gitu ya. Oke. Nah, analisis pasar. Pernah dengar kan ya belajar TAM Samsom? Masih ingat nggak? Kemudian Porter Five Forces, TAM Samsom siapa? Mau coba? Adim, boleh coba Adim? Buat PAN itu total address market itu jadi di yang pasar itu secara keseluruhan. Misalnya F&B, pasar F&B itu di Indonesia itu berapa, kemudian tuh sama tuh serviceable, addressable market. Jadi diperkecil lagi. Kalau tadi F&B secara keseluruhan di Indonesia, ini dikhususkan lagi tadi kayak bakmi, berarti bakmi di Indonesia tuh berapa gitu yang bisa di addressnya. Terus uh, yang some serviceable obtain market tuh yang bisa dicapai, yang bisa dilihat itu lebih menjurus lagi. Kalau tadi yang taman nasional, satu provinsi, nah ini tuh tuh kayak kecamatannya lagi. Jadi misalnya di daerah itu tuh berapa banyak yang bisa kita guys itu bisa ambil pasar. Sip, Adim. Terima kasih. eh Betul ya yang tadi Adim jelaskan. TAM Samsung nanti kita akan coba lihat nih studi kasusnya untuk TAM Samsung ini karena dari data SOM ini itu bisa digunakan sebagai proyeksi keuangan. Nah, makanya kenapa kalian nanti di sini harus detail juga gitu ya. Kemudian saya mau beralih dulu ke Porter Five Forces. Masih ingatkah apa itu Porter Five Forces? Boleh, Vira mau coba? Oke, so Porter Five Forces itu kayak model bagaimana kita itu bisa menilai pasar yang dimana kita tuh berada gitu bisnisnya. Oke, let's langsung aja ke sampel aja. Misalnya tadi saya bilang bakmi gitu. Nah, di Hmm. pasar bakmi ini itu tuh seberapa besar sih threats atau enggak apa sih namanya threats tuh? Ya threats lah. Threats itu Ya, adalah ancaman. ancaman dari pendatang-pendatang baru. Apakah pendatang baru tuh cepat bisa masuk ke pasarnya atau tidak gitu, atau misalnya bisnisnya tuh sangat susah ditiru gitu. Bagaimana nanti kita dapat melihat bahwa supplier kita ini powernya seberapa besar, dan juga untuk customer kita ini seberapa besar juga gitu powernya. Lalu juga apakah ada pengganti dari bakmi ini, misalnya oh ya bakmi ini ada pengganti misalnya udon gitu. Kita tuh melihat Hmm. dari Portus Five Forces gitu, dan juga bagaimana sih persaingannya di pasar bakmi gitu. Oke, sip. Makasih ya, Vira. Betul ya, saya mau coba ini deh. Satu persatu bedah bisnis apa ya? Hmm, bisnis transportasi online ya, Gojek, Porter Five Forces-nya. Saya mau tanya Sofi. Menurut Sofi, trade-off new entrance-nya besar apa tidak? Sofi ada? Oke, coba Rido. Iya Bu, Gimana menurut Rido? apa Bu maaf Bu tadi Bu? Oke, kita bedah dulu tentang Porter Five Forces ya, Rido. Ya, Saya mau tanya kalau bisnisnya itu transportasi online yang ada di Indonesia, trade of new entrance-nya besar atau tidak? Apa itu trade trade of new off. entrance? Itu lebih ke apa? Ancaman buat perusahaan yang sama nggak sih Bu bisnisnya Bu? Gimana Maksudnya maksud? di bidang yang sama gitu loh. Kan tadi kan ojek online kan. Jadi Mm-mm, misalkan pelopornya itu misalkan Grab. mm-mm, Terus gak lama kemudian trade of new entrance itu mungkin ada perusahaan lain yang emang muncul dan di bidang yang sama, tapi mungkin bisa jadi si Grab ini karena dia muncul setelah si Gojek, jadi dia tuh bisa ngelihat apa aja yang kurang di Gojek, terus dia jadi ngebawain kayak suatu inovasi baru lah Bu.
Mm-mm. di Oke, perusahaannya dia setelah dari si Gojek itu gitu. sip. Oke, terima kasih ya Rido. Tadi udah benar di awal eh perusahaan sejenis gitu ya, new entrance. Jadi kalau di transportasi online ada siapa aja Rido? Selain Grab, eh eh, Maxim, terus Maxim, apa lagi ya Bu? Grab, Gojek, Grab, Maxim. Gojek, Maxim. Terus paling kalau di mobil ya kayak Bluebird atau yang hijau tuh saya lupa namanya Bu, yang listrik. Oke, itu Ya di itu Bu. Jakarta doang ya. Ya, Hmm. Jakarta doang tapi. Nah, ketika Rido mau masuk ke bisnis transportasi online itu mudah apa tidak? Tapi ini setelah ada ini ya, susah sih bukannya Bu? Susah. Kenapa susah Iya. menurut Rido? Karena mungkin kalau menurut saya kan kalau misalkan emang nggak pengen membuat usaha di mana usahanya ini udah banyak yang bikin harus ada nilai pembedanya kan Bu. Hmm, Nah menurut saya kayaknya kalau misalkan di sekarang ini rada susah karena emang untuk nilai pembedanya ini semakin kecil Bu kemungkinan ada nilai pembedanya itu. Jadi oke. semakin sedikit nilai pembedanya itu Bu. Karena kebanyakan inovasi atau yang semacamnya itu udah ada di perusahaan-perusahaan yang emang udah ada dari sebelum-sebelumnya gitu Bu. Pintar. Oke, terima kasih Rido. Betul. Berarti kalau gitu ancaman bagi Grab untuk pendatang baru masuk itu besar atau kecil? Bagi Grab atau bagi pemain yang sudah ada? Kecil Bu. Hmm, pintar. Artinya ancamannya kecil karena orang yang Rido mau masuk nih untuk jalanin bisnis transportasi online susah. Karena pertama harus berinovasi, kedua biayanya mahal, ketiga butuh iklan yang besar ya, dan itu juga biayanya tinggi. Biasanya terhambatnya adalah di biaya juga. Dan inovasi sih tentunya, inovasi teknologi itu tidak mudah. Artinya, ancaman pendatang baru bagi Gojek atau bagi industri yang sudah ada di dalamnya itu kecil. Tapi bagi para pendatang baru nih, para pendatang baru susah nih untuk masuk ke industri tersebut ya. Oke, terima kasih Rido. Kemudian, Atar, ada Atar? Ada Ibu. Atar ada. Kalau menurut Atar di bisnis transportasi online, bargaining power of suppliernya besar atau kecil? Atau dijelaskan dulu deh, bargaining power of supplier itu apa kalau di bisnis transportasi online? Menurut saya bargaining power of buyers itu apa ya? Kayak seberapa besar pengaruh konsumen terhadap perusahaan tersebut. Kalau misalnya sekarang yang ditanya nih masih Grab kan ya Ibu? Masih Grab. Oke, ke buyer ya. Tadi mas saya tanyanya supplier, tapi nggak apa-apa. Kalau Atar mau bahas yang buyers, nggak apa-apa. Oh, kalau ke Pelanggan berarti. buyer, Mm-mm. ya ke pelanggan menurut saya bargaining power-nya masih sangat tinggi sih, apalagi di Indonesia kan. Karena di Indonesia itu satu emang masih kurang transportasi umum secara luas gitu Bu. Jadi pasti masih banyak yang butuh Grab kalau dari skenario ini. Terus kayak eh, biaya 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 switching itu juga hampir nol gitu Bu. Jadi lebih gimana ya? Lebih lebih instan Bu. Mm-mm. Oke, anggapannya yang ada di industri ini ada Grab, Gojek, InDriver, Maxim ya, yang kita tahu empat ini ya. Nah, Atar itu adalah buyer kan? Atar itu Ya Bu. pengguna. Atar bisa memilih mau Grab, Gojek, atau Maxim atau InDrive ya, posisinya gitu. Nah, bagi Grab, apakah Atar punya power bargaining, menawar atau enggak, menurut Atar? Oh,
menurut saya kalau sebagai buyer saya mempunyai sedikit bargaining power di mana saya bisa nge ngebandingin prices di antara aplikasi-aplikasi tersebut. Misal kalau semisal mungkin lebih mahal di Grab, saya mungkin akan mengecek di Gojek atau di Max untuk di situ sih Pintar. bargaining power. Tapi kalau ya Mm-mm. kalau semisal Pintar. saya hanya Ya, apa namanya punya satu aplikasi misalnya Grab, ya saya tidak akan punya bargaining power tersebut. oke. Berarti tergantung lagi ya, Atar ya. Nah, tapi posisinya ketika Atar bisa memilih antara Grab, Gojek, Maxim, InDrive, artinya bargaining power of buyer itu tinggi. Ya, karena kita sebagai buyer bisa memilih kalau Grab mahal ya udah pindah ke Gojek. Gojek mahal ada Maxim. Maxim masih mahal InDrive gitu ya. Mereka akan bersaing. Nah, ketika masih ada posisi persaingan kayak gitu, buyer masih bisa memilih ya, masih bisa pindah, artinya bargaining power of buyer itu tinggi. Berarti menjadi ancaman buat perusahaan di dalam industri tersebut. Makanya dulu ketika ada wacana Grab dan Gojek mau bersatu ya, mau merger. Nah, itu tuh sebetulnya kurang bagus untuk kita sebagai buyer, sebagai konsumen. Mereka bisa memonopoli harga gitu ya. Jadi kita nggak punya power lagi untuk em, menawar, untuk memilih tuh akan semakin sedikit kesempatannya. Makanya banyak diprotes kan kalau Gojek sama Grab merger itu yang dirugikan sesungguhnya adalah si konsumen-konsumennya gitu ya. Oke, sip, makasih Atar. Masih di dalam bisnis transportasi online. Siapa yang mau coba antara tiga itu? Trades of substitute, rivalry, atau bargaining of suppliers? Siapa yang mau coba? Em, atau saya tunjuk aja ya. Albani. Oh, boleh. Cece Yuk. dulu. Ibu aku mau coba tapi yang industri rival rivalry boleh nggak? Boleh, Cek. Silakan. Kalau ini kan Gojek ya Bu ngomonginnya. Mm-mm. Menurut aku tuh berarti industri rivalry buat Gojek tuh tinggi Bu soalnya persaingan buat ojek online tuh sekarang kayak udah ketat karena banyak kompetitor besar kan Bu sekarang. Terus biasanya tuh udah mulai perang di kayak mainin promo, terus harganya tuh eh banyak yang lebih murah. Jadi kayak ada Grab hemat gitu-gitu kan Bu. Terus ada fitur-fitur baru juga kayak eh ada yang nambahin kayak XL atau kayak eh yang premium gitu-gitu Bu, banyak yang bikin inovasi yang nggak ada di Gojek. Terus eh drivernya juga jadinya kebagi gitu kan Bu. Nah Hmm. kompetitor utamanya itu ada Grab sama Shopee Food juga. Jadi menurut aku sih Gojek buat industri rivalry-nya tinggi Bu. Sip. Makasih Cece. Betul ya. Analisis Cece tadi. Untuk persaingannya dengan produk yang sejenis itu cukup tinggi. Mereka berkompetisi gimana caranya bisa punya program yang menarik konsumen. Grab hemat lah, terus Grab XL atau Grab Plus ya, yang mobilnya itu lebih bagus kualitasnya. Nah, itu juga kan salah satu persaingan ya. Makanya persaingannya di bisnis transportasi online ini cukup ketat. Sip, terima kasih Cece. Boleh Ramdan? Aku mau coba yang ini Bu, threat of substitution. Kalau Ya. Gojek kan dia punya nawarin banyak layanan. Contohnya kalau untuk layanan transportasinya buat substitusinya itu lumayan tinggi. Ada selain dari Grab, InDrive dan segala macamnya bisa juga ke taksi konvensional, ojek pangkalan atau mungkin kendaraan pribadi juga. Terus kalau misalkan untuk jasa makanan ada Shopee Food, ada jasa makanan, jasa pengantaran makanan yang emang udah disediain sama restorannya. Kalau untuk misalkan apalagi ya Bu, pembayaran mungkin ya pembayaran juga
udah banyak sekarang bisa lewat Dana, lewat OVO dan semacamnya. Jadi untuk ancaman substitusinya tuh cukup tinggi sih, Bu. Cukup tinggi ya, sip. Makasih Ramdan. Karena tadi Ramdan bilang untuk taksi, berarti masih ada taksi offline ya, masih ada taksi konvensional. Kalau di Jakarta, transportasi umum juga bisa menggantikan MRT, LRT, dan sebagainya. Itu menjadi ancaman substitut ya. Nah, kalau tinggi berarti jadi ancaman, tapi kalau rendah artinya peluang ya untuk analisis SWOT analisisnya gitu ya. Ini data untuk kegunaannya SWOT analisis juga. Selain nanti Pestel, Porter juga masuk gitu ya untuk analisis eksternal, ada ancaman atau peluang. Oke, sip. Makasih Ramdan. Udah semua ya. Supplier, supplier gimana supplier? Siapa yang mau coba? Supplier. Bargaining power of supplier. Tadi Albani deh, boleh coba? Oke Bu, ini yang supplier ya Bu. Ya. Kalau menurut saya tingkatannya sedang. Jadi kan untuk si pemasok ini dalam ekosistem Gojek yang disebut sebagai masuk kayak parameter driver sama mitra-mitra UMKM buat si GoFood-nya kan. Hmm. Jadi kalau menurut saya ya sedang sih karena hmm, Gojek ini sangat bergantung pada kayak ketersediaan si drivernya terus bisa aja juga ke variasi-variasi si restorannya juga. Jadi itu. Oke. Menurut Albani sedang ya, Ya, karena nggak terlalu juga mengancam karena si Gojek atau Gojek, Grab sama Shopee itu punya platform besar ya. betul. Justru mitra-mitra juga butuh gitu ya untuk bisa dipampang ininya dagangannya. Atau si para driver itu juga butuh pekerjaan dari em, para ini ya, apa namanya, perusahaan transportasi online. Oke, sip, betul. Albani, terima kasih ya. Nah, itu tadi analisis daya saing di industri. Kalian bisa lihat Porter 5 Forces. Nah, untuk analisis pasar, kita kembali lagi ya ke analisis pasar tadi yang dijelaskan sama Adim. Adim tadi udah jelasin cukup rinci kenapa gimana contohnya. Nah, mari kita bahas sedikit ya. Tadi bakmi saya jadi kembali ke Vira nih. Vira ingin punya bakmi, toko bakmi. Em, Anggapannya Vira nih mau bikin warung bakmi, mie ayam di depan kampus. TAM-nya itu apa? TAM itu kan total available market itu bisa angka yang tinggi banget ya. Kita anggap Vira ini kemungkinan bisa menjual kepada seluruh warga atau seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, itu bisa dipakai ya potensinya itu ya. Nah, SAM itu apa? Serviceable Addressable Market. Artinya yang jadi target jadi target eh, target market kita yang mungkin bisa kita layani itu gimana? Ada jangkauannya. Bisa misalnya wilayah Jatinangor atau pecinta bakmi wilayah Kota Bandung. Itu kan kemungkinan besar ya. Jadi bisa dihitung berapa sih jumlah masyarakat di Kota Bandung atau wilayah kampus lah ya yang dekat gitu. Yang terdekat oleh jangkauan Vira itu area Jatinangor, area Unpad, dan sekitarnya. Berarti memungkinkan adalah dosen, mahasiswa, atau masyarakat yang tinggal di sekitar Unpad. Itu bisa mungkin datang ke warung bakminya eh, Vira atau melalui online tadi ya. Biasanya kan kita juga kalau pesan Gojek atau GoFood tuh carinya yang terdekat ya, biar cepat datangnya. Nah, anggapannya berapa sih jumlah masyarakatnya di situ? Oh, sekitar 50.000 orang anggapan. Bisa jadi 100.000, itu nggak masalah. Bisa kalian by data gitu ya. Cantumkan di situ. Oh, samnya berarti lingkup Jatinangor itu ada 50.000 orang. Berbeda kalau misalkan kalian bisnisnya itu em, apa ya? Tas misalnya ya, tas itu dan kalian jual di Shopee. Itu kan jangkauannya bukan hanya per wilayah di mana kalian berada kan. Bisa jadi menjangkau Jawa, Pulau Jawa atau Jawa Barat aja. Jakarta itu menjangkaunya Jawa Barat.
Jakarta, Jabodetabek dan Jawa Barat gitu sekitarnya. Biasanya kita kalau belanja kalau misalkan ada di Jakarta, Depok itu masih oke. Tapi kalau udah di Jogja, Solo itu kita udah males. Kalau saya pribadi gitu ya, karena pasti lama nih waktu sampainya. Nah itu bisa dijadikan jangkauan SAM juga. Berarti untuk target marketnya adalah wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Berarti bisa dihitung tuh berapa sih total jumlah masyarakat atau anak muda yang suka tas itu tadi. Misalnya kita udah targetin STP-nya tuh tadi 18 sampai 25 tahun. Berapa sih jumlah orangnya gitu ya antara 18 sampai 15 tahun di Jawa Barat itu masuk ke SAM. Artinya yang memungkinkan kita jangkau ya. Kemudian oke, gak apa-apa Vira. Kemudian SOM-nya. Nah, ini adalah yang pasti kemungkinan besar bisa kita layani. Berapa? Biasanya tuh dilihat dari kemampuan kita nih. Kalau warung bakmi per hari itu bisa berapa banyak porsi sih yang kita em, buat gitu ya. Anggapannya 200 porsi per hari. Nah, itu adalah SOM. SOM-nya itu adalah 200 porsi. Nah, ini yang bisa kita masukkan ke dalam proyeksi keuangan. Per harinya itu bisa 200 piring, 200 mangkok. Berarti kalau per tahun berapa? Bisa dihitung kan, 200 porsi per hari, kemudian bukanya itu 7 hari, terus dikalikan lagi 365 hari, misalnya kan dalam setahun tuh. Tapi apakah eh, akan tercapai 100% 200 porsi per hari? Nah, itu bisa kalian asumsikan mungkin 70% aja yang tercapai. Jadi itu tuh ada kayak apa ya? Positifnya gitu ya atau ada pesimis, ada optimisnya. Kalau 70% tuh yang memungkinkan, yang visible-nya bisa dikalikan lagi 70%. Jadi totalnya berapa rupiah gitu ya per harinya. Biasanya ini tuh Samsung itu bisa ngelihat rupiahnya ya. Jadi ada berapa rupiah kemungkinan diperoleh gitu untuk bisnis kalian itu bisa menghasilkan berapa rupiah dalam setahun. Nah, ini tuh diperhitungkan dari analisis pasar. Dari mana datanya? Bisa kalian lihat kompetitor juga yang sudah jalan seperti apa, atau bisa berdasarkan data BPS, pokoknya data-data yang ada di internet yang bisa kalian akses, seperti jumlah masyarakat gitu ya, jumlah penduduk di Indonesia itu ada berapa, kemudian berapa orang yang usia, misalnya udah kalian batasi usianya adalah 18 sampai 25 tahun. Nah, itu bisa tahu kan berapa sih jumlah manusia yang usianya sekian atau berdasarkan profesi udah kalian plot juga udah kalian batasi juga untuk khusus profesi atau anak sekolah. Nah, itu kan ada gitu ya datanya. Bisa dilihat juga dari berapa penghasilannya. Nah, itu untuk menghasilkan ini nih, berapa sih nominal gitu ya, nominal SOM. Nominal ini nih yang bisa menarik si investor itu gitu. Nah, untuk SOM ini biasanya yang memungkinkan kita layani benar-benar berdasarkan kemampuan dari usaha kita, dari bisnis kita. Kayak ini, warung bakmi ini ukurannya ada seberapa besar sih gitu ya gerobaknya, kemudian berapa lama waktu memasaknya, itu bisa diperhitungkan sehingga bisa muncul angka, oh kita bisa menghasilkan 200 mie nih, 200 porsi per harinya kemampuannya dengan hanya satu orang yang masak dan satu orang yang ngantar itu gitu ya. Nah, itu tuh bisa diperhitungkan berdasarkan internal kita ya, kapabilitas internal kita. Itu ada di SOM. Ada juga contohnya tuh kopi nih ya. Kalau kopi udah ditargetin tuh kan antara 18 sampai 30 tahun gitu si targetnya. Kemudian pasar terluas industri kopi itu se-Indonesia. Ada berapa banyak orangnya, kemudian industri eh, atau konsumsi kopi itu ada berapa banyak sih jumlahnya gitu ya. Baik saset, warung kopi, kafe, kopi keliling itu digabung. Berapa banyak yang terjual dalam setahunnya itu, kemudian dikalikan dengan berapa rupiah rata-rata harganya, muncul harga 81 triliun rupiah per tahun. Itu TAM kalau seluruh Indonesia digabung. Nah, kalau SAM, nah itu kalian sudah membatasi wilayahnya. Oke, saya mau membatasi wilayah Kota Bandung gitu.
Kota Bandung itu ada berapa banyak sih kafe-kafe gitu ya di Kota Bandung itu, atau yang suka jual atau minum kopi saset berapa banyak. Oh, sorry, itu kan yang TAM tadi ya. Kalau yang SAM itu artinya sesuai produk kita, kemampuan yang bisa kita layani, specialty coffee gitu. Nah, kemudian eh apa namanya berapa banyak ya dari totalnya. Nah, itu bisa ke SAM. Misalnya kalian plottingnya adalah si sekota Bandung itu, kemudian berapa rupiah kalau dikonversikan dalam per tahun itu ya pasarnya specialty coffee. Jadi kalian bisa ambil data juga dari para pesaing yang ada di Kota Bandung. Berapa sih omset per tahunnya kalau si penjual specialty coffee gitu ya. Nah, itu bisa kalian gabungkan, itu juga bisa jadi data untuk si SAM ini. Nah, kalau SOM itu lebih ke ngelihat lagi kapabilitas kita, berapa cangkir per harinya yang bisa kalian em, kalau apa sih namanya kalian bikin gitu ya. Ketika kalian bikin per harinya itu bisa 200 cangkir dan kalian punya berapa outlet, itu bisa diperhitungkan berapa miliar atau berapa rupiah per tahun. Selalu ininya proyeksi keuangan itu pasti nilai per tahun. Karena kalau masih per bulan itu kan masih kadang tuh belum balik modal atau baru balik modal aja. Tapi kalau per tahun itu udah kelihatan tuh omsetnya tuh sekian rupiah gitu ya. Nah, itu tuh biasanya menarik untuk si investor. Nah, tadi yang saya bilang asumsi utilisasi itu maksudnya adalah angka visible-nya. Kalau kalian bilang 100%, 200 cangkir setiap harinya itu terwujud, itu terlalu optimis. Kadang tuh investor tuh nggak yakin gitu. Kok terlalu optimis, jadi terkesan terlalu mengada-ngada gitu ya takutnya. Jadi tetap harus ada angka yang visible. Nah, visibilitas itu yang harus kalian tentukan di awal. Gimana caranya supaya investor investor itu yakin gitu ya. Kenapa muncul 70% ini? Bisa jadi kalau di specialty coffee ada waktu-waktu sepi kafe kamu tuh, tapi ada juga waktu-waktu yang peak. Misalnya weekend lebih banyak peaknya gitu kan. Dibanding dengan yang sepinya lebih banyak yang peaknya. Itu bisa jadi makanya kalian anggap 70%. Kalau sepi paling cuma 50 sampai 100 cangkir, tapi kalau lagi rame bisa 200 bahkan lebih. Nah, itu hitungan untuk SOM supaya menghasilkan berapa sih angkanya gitu ya, serviceable obtainable marketnya tuh seberapa rupiah gitu besarnya. Bisa juga dilihat dulu dari berapa banyak marketnya di situ, baru dikalikan dengan eh, harga per cangkirnya itu berapa biar muncul angkanya. Karena angka dalam rupiah ini yang menarik perhatian untuk si investor. Gitu ya. Saya kecepatan nggak ya untuk penjelasan Tam Samsung ini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman? Aman ya? Nanti di bisnis plan kalian harus masuk nih data ini. Analisis ini perlu banget. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, yang berikutnya strategi bisnis. Ini yang udah pernah kita bahas. Pernah nggak? Ingat nggak ini? Unsolved Matrix, Porter's Generic Strategies. Ada yang ingat nggak? Boleh bantu saya? Jelaskan dulu Unsolved Matrix itu apa? Kenapa tiba-tiba muncul Unsolved Matrix? Coba. Hmm, Alia? Iya, Bu. Boleh bantu saya? Unsolved Matrix apa? Jadi, sepengetahuan saya, Unsolved Matrix tuh kayak matrix buat rencanain strategi bisnis biar ngebantu perusahaan ngevaluasi resiko dan ngerencanain buat growth-nya gimana ke depannya. Kayak dari Oke. dari 4 matrix utama ini. Mm-mm. Eh, Terima kasih Alia, pintar. Alia pernah pakai ini? Kita pernah coba nggak ya di pertemuan sebelum UTS? Pernah nggak ya? Ingat saya belum sih, Bu.
Belum sampai sini ya? Oke. Ada yang tahu? Bisa jelasin apa penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, diversifikasi. Seharusnya ini udah saya sampaikan sih. Ada yang mau bantu saya? Sebetulnya Ibu belum membahas ini sih kalau yang untuk Ansoff. Belum ya? Oke. Tapi ada yang pernah dengar ini? Belum Belum ya? sih, Bu, jujur. Oke. Jadi gini, untuk Ansoff Matrix, kalian setelah analisis pasar, setelah tahu ya SWOT analisis, em, SWOT analisis, TOS udah pernah TOS analisis kan? Ada alternatif strategi, Dulu lagi ada tuh. pernah ya? Oke. Waktu TOS analisis itu kan muncul ya alternatif strateginya apa gitu kan. Nah, kemudian sebetulnya ketika kalian analisis EV, IV masih ingat? EV, IV. Masih. Masih ya, analisis internal, analisis eksternal. Kemudian nanti kalian akan muncul nih, em, apakah kalian itu masih berpotensi gitu ya untuk melakukan pemasaran menggunakan produk lama kah atau perlu pemasaran menggunakan produk yang baru. Itu tergantung analisis tadi TOS-nya. Kadang kan muncul nih dari alternatif-alternatif strateginya tuh ke arah mana sih? Apakah perlu melakukan pengembangan pasar gitu ya? Apakah harus diversifikasi? Kalau kalian itu apa namanya produknya perlu ada pengembangan produk. Apakah harus ke pasar yang baru atau ke pasar yang lama? Nah, kalau ke pasar yang lama artinya kalian harus mengembangkan produk. Kalian udah punya pasarnya. Tapi si pasar yang kalian sudah layani itu tuh udah mulai jenuh dengan produk-produk yang kalian tawarkan. Artinya kalian harus melakukan pengembangan produk, gitu kan? Nah, tapi bisa jadi kalian kurang kurang promosi gitu ya. Atau sebetulnya produk yang kalian punya itu masih menarik untuk konsumen, masih kalian tuh ingin ada pembaruan. Bisa jadi kalau barang mah bisa ganti kemasan ya. Untuk produk yang sama tetap produknya lama, pasarnya juga yang lama, tapi ada refresh gitu ya bagi si pasar itu. Nah, kalian bisa strateginya penetrasi pasar. Macam-macam penetrasi pasar, entah kalian nanti kasih promo ya supaya nge-trigger lagi nih si pasar-pasar yang kalian udah langganan gitu, udah pernah beli sama kalian supaya bisa repeater. Nah, itu masuknya ke penetrasi pasar. Atau kalian ingin buka yang baru, kalian udah menang nih di pasar yang sekarang, udah oke gitu kan. Pengen buka deh ekspansi ke Malaysia yang terdekat atau ke Singapura atau dari kota misalnya dari Bandung ingin ekspansi juga deh, buka cabang di Jakarta. Ini Vira punya bisnis bakminya itu buka juga tuh di Jakarta, berarti pengembangan pasar dengan produk yang sama. Atau diversifikasi, ingin coba produk yang baru dan pasar yang baru, itu berarti masuknya di diversifikasi. Nah, itu tergantung analisis tadi ya, eksternal internalnya. Memungkinkan nggak sih untuk melakukan diversifikasi, pengembangan pasar, penetrasi pasar, atau pengembangan produk itu berdasarkan analisis eksternal dan internal kalian tadi sebelumnya. Kapabilitas kalian dalam perusahaan itu memungkinkan nggak sih, tim yang kalian punya, modal yang kalian punya, apakah memungkinkan untuk melakukan pengembangan pasar atau cukup penetrasi pasar aja gitu ya. Itu bisa dianalisis di sini. Kemudian, di Unsolved Matrix, ada yang mau ditanya dulu? Paham ya? Oke, saya anggap sudah ngerti di Hands of Matrix, kemudian pindah ke Porter's Generic Strategy.
Kalau ini udah juga kan, kalau nggak salah saya udah sih ini harusnya. Cost leadership, differentiation, sama fokus. Aman, Bu, udah. Udah ya kalau ini. Apa bedanya cost leadership sama differentiation? Jawab Bu, kalau cost Boleh, Adim? leadership itu hanya lebih murah, kalau differentiation tuh produknya tuh dibuat pembeda gitu dari produk kompetitor. Oke, terima kasih Adim. Tadi contohnya? Contohnya itu misalnya yang jualan bakmi tadi. Nah, dia tuh Hmm. yang satu tuh dijualnya lebih murah dari kompetitor. Nah, sedangkan yang satu lagi tuh diferensiasinya bakminya dibedain di rasanya gitu. Ada rasa khususnya yang nggak ada di kompetitornya gitu. Oke, makasih Adim. Kenapa sih kok bisa lebih murah? Apa yang lebih murah? Boleh tolong bantu saya selain Adim? Gimana? Saya panggil aja deh. Ripka, boleh? Ripka, ada nggak? eh Naufal? Oh ya boleh Bu, sebentar, maaf saya lagi di jalan. Oke. Ntar mau Jadi ditanya, eh, Andres lagi yang janjian lebih sama murah yang apanya ya Bu? Pertanyaannya gimana sih? di rumah makan gitu nih. Cost leadership, kenapa kok bisa dibilangnya lebih murah? Apa yang lebih murahnya? Oh, kalau cost leadership, sebenarnya mungkin ya dari, mungkin kalau aku contohnya tukang bubur gitu kali ya Bu ya. Kalau tukang bubur tuh yang aku tahu ada bubur yang memang harga standar, itu sama ada bubur Haji Zainal kalau diketahui teman-teman. Itu dia seporsinya bisa 40.000. Ya, sesimpel mereka emang targetnya ya em, mereka produknya ya bubur pada umumnya aja jadi mereka yang set harga yang tinggi dan mereka pun ya ya pada normalnya aja sih Bu. Jadi memang pengen menarik konsumen ya dari segi harganya murah tapi juga mengutamakan juga tapi tidak melupakan kualitas atau rasanya itu sih Bu. Jadi Oke. ya balik lagi ke bahan bakunya terus ke mungkin juga tempatnya berpengaruh juga gitu Bu. Oke, sip. Makasih Naufal. Naufal tadi menggambarkan tentang bubur ya. Sama Adim pun juga tadi bakmi. Ada yang murah, ada yang mahal. Hmm, saya ambil contoh ini. Em, Apa sih namanya? Kalau yang pedes tuh, bakmi pedes tuh? Ini gacuan Gacoan. Bu. Gacoan. Gacoan itu masuknya cost leadership atau differentiation? I'm pretty sure cost leadership. Cost leadership ya, Vira. Yes. Oke. Yang setuju sama Vira, boleh bantu saya. Kenapa kok cost leadership gacuan itu? Saya bilang betul, Vira betul. Cost leadership. Kenapa cost leadership? Karena dia ngejualnya salah satu unique selling point-nya tuh dengan harga murah. Jadi dia kayak nge-targetin marketnya tuh emang orang-orang yang cari untuk makan bisa kenyang, tapi dengan harga yang affordable juga gitu. Oke, sip. Makasih, Audrey. Betul. Memang sebetulnya ya yang jadi patokan kalian itu cost leadership atau diferensiasi itu bukan selalu dari harga yang murah, tapi dari biaya yang murah. Dia bisa aja jual yang harganya mahal. Kayak misalnya Indomie. Indomie ada kok yang 5.000, ada sekarang tuh udah berapa sih 5.000-an ya? Dulu kan masih 3.000-an ya Indomie yang standar itu. Nah, kenapa kok dia bisa jual murah banget? Sedangkan kita kalau kita produksi sendiri eh, mie instan gitu ya, nggak akan mungkin dapat harga jualnya itu semurah itu karena biaya ya, biayanya tuh murah. Kenapa biayanya bisa murah?
karena dia menguasai eh supplier atau dia memproduksi skala besar. Biasanya kalau kita memproduksi skala besar, jatuhnya harga jualnya pun bisa murah, biayanya murah gitu ya. Kayak kita bikin percetakan deh, ke percetakan. eh saya sering dengar tuh kalau misalnya kita nyetak 1.000 sama 500 itu sama aja harganya. Kenapa kayak gitu? Indomie pun juga gitu. Kita cetaknya 20.000 pieces sama 100 pieces biayanya sama. Menurut kalian kenapa? Di dunia Karena percetakan. mesinnya gitu. Audrey, gimana? Ada fixed cost dari mesinnya. Ih, pintar Audrey. Dari fixed cost-nya, mesinnya, betul. Itulah yang bikin ada perusahaan yang jalan di cost leadership, ada yang di differentiation. Karena adanya fixed cost itu biasanya kalau perusahaan yang mengandalkan atau dia bermain di cost leadership, dia pasti akan memproduksi skala besar. Karena apa? Mau skala kecil atau besar, harga biaya si mesinnya itu sama, fix gitu ya harganya tuh. Jadi dia memproduksi massal. Dia bisa jual jadi ditekan kan harganya jadi murah. Tapi ketika kita mau di differentiation itu nggak bisa harus skala besar, tapi kita harus ada pembeda. Nah, pembeda itulah yang bikin mahal ya. Bisa Indomie, sama-sama Indomie, atau tadi Noval bilang ada bubur ayam tapi dia punya brand. Mungkin ditambah apa ya tadi Noval tuh bilang bubur ayamnya kenapa bisa lebih mahal? Dia tuh ayamnya pakai dua bagian gitu, sama dia pakai ada telur omega gitu. Terus Hmm, dia yang kayak cakwenya apa gitu aku lupa. Pokoknya mereka emang bahannya banyak. Terus ayamnya dari dua bagian gitu. oke, sip. Dari kasus bubur ayam standar, dia nggak peduliin ayamnya dagingnya seperti apa, telurnya pokoknya telur yang penting bagus, tidak busuk gitu ya, harganya dia bisa cari semurah mungkin. Kalau Oh dia iya, beli lebih banyak, dia ayamnya ayam hmm, kampung bu. Oh, no. Ayam kampung dia hmm, makanya lebih ayam mahal. ayam kampung. Harganya kan jauh ya ayam kampung. Pokoknya dia mengutamakan kualitas gitu ya. Nah, itu ada di diferensiasi. Sip. Oke. Nah, kalau fokus strategi gimana? Dia niche market gitu Bu targetnya. Niche market, betul, Cece. Gimana misalnya? Jadi kayak dia tuh nggak fokus ke beneran semua orang, tapi dia ke targetnya tuh ke beberapa doang. Misalkan sebenarnya depends sih perusahaannya mau jual apa. Kayak contohnya Iger, dia tuh fokusnya ke orang-orang yang suka sama kegiatan outdoor, suka naik gunung, suka traveling, adventure gitu kan Bu. Jadi target pasarnya tuh spesifik, nggak yang umum fashion doang gitu loh. Itu Bu. Sip. Betul, Cece. Makasih, Cek. eh Bedanya sama diferensiasi itu target marketnya. Dia lebih ke niche, lebih rinci lagi, lebih dekat lagi dengan target marketnya. Eager dia menargetkan customernya itu memang yang suka naik gunung. Kan gak semua orang suka ya. Tapi dia bisa nyediain semua peralatan naik gunung sehingga biasanya harga yang dia jual bisa tinggi. Oke. Ambil contoh lagi niche market tadi yang Markus bilang. Markus ingin buka restoran non halal. Itu spesifik loh untuk orang-orang yang memang mencari makanan-makanan non halal dan dengan kualitas yang terbaik. Nah, itu juga salah satu fokus ya. Dia nggak secara umum, nggak semua orang dia targetkan karena produk dia diciptakan bukan untuk semua orang. Sebetulnya semua produk itu juga memang gitu ya, tidak diciptakan untuk semua orang. Tapi seperti Indomie berusaha untuk em, menggapai semua orang sebetulnya karena dia bikin rasanya kan, rasanya beda-beda macam-macam.
supaya orang itu ngerasa Indomie itu miliknya gitu ya. Ada rasa dari Sumatera tuh apa? Rendang, kemudian ada coto Makassar, macem-macem kan ya si Indomie tuh. Nah, itu tujuannya apa? Supaya menggapai semua. Nah, tapi ya itu cost leadership. Dia bisa bikin skala besar karena modalnya juga besar. Jadi sehingga dia bisa eh, profitnya lebih tinggi. Nah, kalau cost leadership itu karena dia menekan menekan cost ya, menekan cost karena dia produksi massal sehingga profit yang dia jual yang diterima bisa tinggi. Ketika kita mau coba nih terjun masuk ke dunia industri mie instan, em, kita jual dengan harga yang sama dengan Indomie bisa jadi profit kita kecil banget karena kita nggak bisa produksi sebanyak Indomie sehingga cost-nya tuh bisa sama aja gitu sama yang Indomie keluarkan tapi barangnya yang kita terima cuman sedikit. Nah, itu sih yang bikin si Indomie tuh bisa terus maju, bisa terus ya besar gitu ya menjadi market leader ya kayak gitu dia. Selain dari em, dia bisa menekan biaya ya karena dia kuasai juga ininya apa hulunya. Tepungnya dia punya kan si Bogasari itu, jadi dia nggak perlu cari supplier lagi. Kemudian supply chain-nya pun juga dia kuasai, proses pengantarannya mereka punya sendiri jadi nggak perlu lagi punya apa namanya hire atau bayar ke pihak ketiga gitu ya. Oke, nah ini proyeksi keuangan yang harus kalian coba input ya. Berapa sih pendapatannya, HPP-nya berapa, kemudian supaya tahu nih profitnya gimana. Kalian pernah udah belajar keuangan belum ya semester ini? Di mata kuliah ini atau di mata kuliah lain, Ibu? Mohon maaf. Mata kuliah Sudah. lain. Sudah ya, jadi udah ada bekal ya, sudah ada ngerti lah ini apa itu EBITDA, net profit dan lain sebagainya udah oke ya, mulai ngerti ya, nggak kosong banget tentang ini. Nah, ini bisa kalian coba cari lagi atau ketika kalian bikin itu kalian buka-buka lagi tuh materi keuangan, materi akuntansinya supaya bisa tergambar gitu. Bisa jelas gimana sih cara penentuan pendapatan ya, revenue, itu gimana nentuin HPP, menghitung HPP-nya gimana gitu ya. Cash flow statement-nya juga ini nggak akan saya detailkan karena bukan saya nggak terlalu mendetail ya tentang keuangan ini. Jadi kalian bisa pelajari dari mata kuliah yang lain yang yang menjelaskan tentang keuangan ini. Oke? Em, nah ini ya keberlanjutan dan etika bisnis (ESG). Environment, Social, Governance, tata kelola ya, jejak karbon rendah, penggunaan energi terbarukan nggak sih bisnis kalian itu. Kemudian ada pengolahan pengelolaan limbah industri juga nggak sih gitu ya. Kemudian supply chain-nya gimana? Apakah pokoknya kalau ada hal yang kalian gunakan dalam bisnis kalian itu yang berhubungan dengan environment gitu ya atau sustainability bisa kalian masukkan. Nah, itu sebagai nilai tambah sebetulnya. Kemudian ke kesejahteraan tenaga kerjanya gimana? Apakah tim kalian itu disejahterakan atau tidak? Nah, itu seperti apa, dalam bentuk apa? Kemudian pemberdayaan komunitas lokal nggak sih gitu ya? Ketika kalian punya em, apa namanya bisnis di dekat kampus, apakah tenaga kerjanya itu menggunakan orang lokal atau gimana gitu? Itu bisa kalian cantumkan. Gitu. Oke, nah ini ya tugasnya. Bentuk 7 kelompok, kemudian sepakati dulu ide bisnisnya gimana, susun bisnis plan, kemudian juga bikin slide speech deck-nya seperti apa, baru nanti submit ke Google Classroom-nya Pak Yunizar atau nanti gimana Pak Yunizar ininya ya, apa namanya bikin aturannya, baru di pertemuan minggu depan dan pertemuan berikutnya lagi itu jadwal presentasi, beliau bilang. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain dulu atau mau didiskusikan? Kalau bagi kelompoknya gimana?
Kalau untuk pembagian kelompoknya tadi udah Bu, tinggal nanti paling habis kelas saya lampirin ke Ibu listnya. Oh gitu. Oke, Ya, boleh. Nanti Syarla kirim ke saya ya. iya. Kemudian nanti beserta ide bisnisnya udah ada atau masih mau brainstorm dulu? Kalau untuk ide bisnisnya masih belum Bu, paling baru ada list kelompoknya orang-orangnya siapa aja baru ada itu Bu. Oke, oke, nggak apa-apa. Nanti kirim ke saya biar saya laporkan juga ke Pak Yunizar. Em, Mungkin ide bisnisnya menyusul kapan kalian bisa tentukan dan bisa kasih info ke saya. Kira-kira mau kapan? Karena minggu depan sudah mulai presentasi ya. Berarti paling lambat sebelum minggu ini selesai kali ya Bu, saya coba mintain ke teman-teman dulu. Oke, sip. Makasih ya, Sya. Ya, terima Baik. kasih Bu. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, udah cukup ya informasinya. Em, saya tutup dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Selamat liburan juga buat kalian. Lumayan ya, Jumat gimana? Jumat pada kuliah nggak? Paling ada kelas pengganti tapi online Bu. Oh, online ya. Oke, aman berarti bisa. Lama banget nih, panjang liburannya. Oke deh, saya mohon maaf kalau ada kurang jelas informasinya dan banyak kekurangannya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, Kasih, terima Bu. kasih banyak Ibu. Sama. Salam.